slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Marc Marquez rendah hati, belum percaya diri menang lagi setelah Francesco Bagnaia perkasa di sesi praktis MotoGP San Marino 2024. Marc Marquez, salah satu pembalap paling dominan dalam sejarah MotoGP, menghadapi tantangan besar pada MotoGP San Marino 2024. Setelah tampil cukup kompetitif di sesi praktis, di mana ia berhasil menempel ketat di belakang Francesco Bagnaia, Marquez mengaku belum sepenuhnya percaya diri bisa kembali ke puncak kejayaan. Bagnaia, yang tampil luar biasa dengan Desmosedici GP24, sukses menjadi yang tercepat di sesi praktice, sementara Marquez hanya mengandalkan motor Desmosedici GP23, yang membuatnya merasa perlu menurunkan ekspektasi. Meskipun hasil praktis menunjukkan Marquez mampu bersaing di depan, dia sendiri tidak yakin apakah itu cukup untuk menantang Bagnaia dan pembalap top lainnya di lintasan Misano. Marquez, yang baru saja pindah ke Ducati setelah sekian lama membela Repsol Honda, kini harus beradaptasi dengan mesin baru dan menemukan kembali sentuhan terbaiknya di atas Desmosedici GP23. Francesco Bagnaia, juara dunia bertahan, kembali menunjukkan mengapa ia dianggap sebagai pembalap terkuat di grid MotoGP saat ini. Dengan performa gemilang di sesi praktice, Bagnaia mampu mengeluarkan potensi maksimal dari Desmosedici GP24 yang telah mendapatkan pembaruan teknologi dan aerodinamika terbaru dari Ducati. Kecepatan dan konsistensi yang ditunjukkan Bagnaia di setiap lap membuatnya tak tertandingi oleh rival-rivalnya, termasuk Marquez. Desmosedici GP24 yang dikendarai Bagnaia dilengkapi dengan sejumlah inovasi baru yang memberikan keunggulan dalam akselerasi dan stabilitas di tikungan, dua faktor krusial di sirkuit Misano yang dikenal dengan banyaknya tikungan tajam. Sementara itu, Marquez yang hanya menggunakan versi sebelumnya, Desmosedici GP23, merasa sedikit tertinggal dalam hal teknologi, yang membuatnya harus bekerja lebih keras untuk bisa menyaingi Bagnaia. Saya merasa GP23 masih sangat kompetitif, tetapi tentu saja ada perbedaan dengan GP24, terutama dalam hal stabilitas di tikungan cepat. Ini adalah hal yang saya rasakan cukup membuat perbedaan besar, terutama di Misano, ungkap Marquez usai sesi praktice. Marc Marquez, yang dikenal karena semangat bertarung dan ambisinya, kali ini memilih meredam ekspektasi terkait kemampuannya meraih kemenangan di MotoGP San Marino 2024. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan cedera serius yang menghambat karirnya, Marquez mengaku perlu realistis dalam menilai peluangnya. Saya senang dengan performa saya di sesi praktice, tetapi jujur saja, Bagnaia sangat kuat, dan dia memiliki motor yang lebih baik. Saya harus realistis, tidak mudah untuk mengalahkan mereka dengan Desmosedici GP23 ini, kata Marquez dalam sesi wawancara setelah praktis. Saya akan memberikan yang terbaik, seperti biasa, tapi saya juga harus memahami batasan yang saya miliki sekarang. Kemenangan mungkin bukan sesuatu yang realistis untuk saat ini. Marquez menyadari bahwa harapan besar dari penggemar dan media kerap membebani dirinya, namun kali ini, ia merasa perlu lebih berhati-hati dalam mengelola ekspektasi. Ducati telah memberikan motor yang tangguh, namun GP23, meskipun sangat kompetitif, tidak memiliki beberapa fitur canggih yang diusung oleh GP24 yang dikendarai Bagnaia. Saya masih beradaptasi dengan motor Ducati, dan meskipun kemajuan terasa, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Dengan GP23, saya merasa nyaman, tetapi tidak cukup untuk mengatakan bahwa saya bisa menangani persaingan dengan Pecco Bagnaia, yang menggunakan GP24. Kita harus lihat nanti, lanjut Marquez. Sirkuit Misano selalu menjadi salah satu trek yang menguntungkan bagi Ducati, terutama karena letaknya yang dekat dengan markas besar mereka di Bologna, Italia. Kekuatan Bagnaia yang tampil dominan di sesi praktice menunjukkan betapa besar pengaruh inovasi terbaru Ducati di GP24. Bagi Marquez, tantangan untuk bisa meraih kemenangan tidak hanya datang dari Bagnaia, tetapi juga dari teknologi yang ada di belakang motor yang mereka gunakan. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati, menyampaikan bahwa meskipun Desmosedici GP23 masih sangat kompetitif, GP24 memiliki beberapa keunggulan teknis yang memberikan perbedaan besar dalam performa di lintasan.
GP24 telah mendapatkan beberapa pembaruan penting dalam hal aerodinamika dan pengendalian mesin, dan itu sangat terlihat dalam performa Pecco hari ini, kata Tardozzi. Kehadiran Marquez di Ducati memang menambah kekuatan tim, tetapi untuk bisa kembali menang, Marquez harus mengandalkan pengalaman dan keterampilannya, serta bekerja keras untuk menyesuaikan diri dengan motor baru. Meskipun demikian, Marquez mengakui bahwa Bagnaia saat ini berada di level yang sulit ditandingi, terutama dengan motor yang lebih unggul secara teknis. Claudio Domenicali, CEO Ducati, mengaku terkesan dengan kecepatan adaptasi Marc Marquez sejak bergabung dengan Ducati. Meskipun Marquez masih menggunakan Desmosedici GP23, Domenicali merasa bahwa performanya sudah sangat baik dan menunjukkan potensi besar di masa depan. Marc adalah pembalap yang luar biasa, dan kami tahu dia akan segera mencapai level tertingginya bersama Ducati. Dia menunjukkan kecepatan yang luar biasa di sesi praktice, meskipun masih menggunakan GP23. Ini membuktikan betapa hebatnya dia sebagai pembalap. Namun, tentu saja, GP24 memiliki keunggulan tertentu yang membuat perbedaan di lintasan, ujar Domenicali. Domenicali juga menyatakan bahwa Ducati berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan terbaik bagi Marquez dan memastikan ia mendapatkan paket motor terbaik di masa depan. Namun, untuk saat ini, ekspektasi harus sedikit diturunkan, mengingat Marquez masih dalam fase adaptasi dan belum mendapatkan versi terbaru Desmosedici. Dengan Bagnaia yang terus tampil dominan dan Marquez yang masih berusaha menemukan sentuhan terbaiknya di Ducati, MotoGP San Marino 2024 diprediksi akan menjadi salah satu balapan paling menarik musim ini. Bagi Marquez, balapan ini bukan hanya soal meraih kemenangan, tetapi juga membuktikan bahwa ia masih bisa bersaing di level tertinggi meskipun menggunakan motor yang sedikit tertinggal secara teknis. Saya akan terus berjuang, seperti yang selalu saya lakukan. Tidak mudah, tapi saya di sini untuk mencoba. Apapun bisa terjadi di balapan, dan saya tidak akan menyerah begitu saja, ujar Marquez, penuh semangat. Sementara itu, Bagnaia akan berusaha mempertahankan dominasinya dan mengamankan posisi terdepan untuk balapan utama. Dengan dukungan penuh dari tim dan teknologi terbaru Ducati, Bagnaia tampaknya memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan di kandang Ducati, Misano. Pertarungan antara Marquez dan Bagnaia, meskipun di atas dua motor yang berbeda generasi, tetap akan menjadi sorotan utama di MotoGP San Marino 2024. Akankah Marquez mampu mengatasi tantangan ini dan mengejutkan semua orang, atau Bagnaia akan melanjutkan dominasinya? Hanya waktu yang akan menjawab, dan para penggemar MotoGP di seluruh dunia pasti tak sabar menantikan jawabannya. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez tercepat kedua di praktis MotoGP San Marino 2024 dengan Desmosedici GP23, bikin Claudio Domenicali terkagum pada Marquez. Sesi latihan MotoGP San Marino 2024 di sirkuit Misano Marco Simoncelli menghadirkan duel sengit antara dua pembalap Ducati, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Meski Bagnaia berhasil mencatatkan waktu tercepat dengan Desmosedici GP24, perhatian besar tertuju pada Marc Marquez yang tampil luar biasa dengan Desmosedici GP23. Marquez menempati posisi kedua, dan pencapaiannya ini membuat bos besar Ducati, Claudio Domenicali, kagum akan kemampuannya dalam mengendalikan GP23 yang satu tingkat di bawah motor terbaru GP24. Francesco Bagnaia, yang tampil sempurna sepanjang sesi latihan, mencatatkan waktu tercepat dan memaksimalkan potensi penuh dari Desmosedici GP24, motor baru Ducati yang dirancang khusus untuk musim 2024. Dengan GP24 yang mengusung teknologi dan pembaruan paling mutakhir, Bagnaia berada di posisi yang diunggulkan dan memperlihatkan dominasinya di trek. Pembalap Italia tersebut memang diharapkan tampil kuat di Misano, mengingat ini adalah sirkuit rumah bagi Ducati dan dirinya. Namun, kejutan datang dari Marc Marquez, yang mengendarai Desmosedici GP23. Meski menggunakan motor yang teknologinya sedikit tertinggal dibandingkan GP24, Marquez tetap mampu menempel ketat Bagnaia dan hanya kalah tipis dalam catatan waktu.
Ini merupakan bukti nyata bahwa pengalaman, bakat, dan mentalitas juara yang dimiliki Marquez tetap menjadi kekuatan besar yang tidak bisa diremehkan. Sesi latihan ini menjadi momen penting, menunjukkan bahwa meski dengan perangkat yang sedikit lebih tua, Marquez masih sangat kompetitif di grid MotoGP. Desmosedici GP24, yang dikendarai oleh Bagnaia, merupakan motor terbaru dari Ducati yang dirancang dengan fokus pada peningkatan aerodinamika, stabilitas, dan efisiensi tenaga. Ducati terus berinovasi dengan teknologi mutakhir yang memungkinkan motor ini menjadi lebih cepat di tikungan dan lebih stabil di lintasan lurus. GP24 memiliki beberapa pembaruan penting, seperti winglet baru yang lebih aerodinamis dan sasis yang lebih ringan namun kokoh, memberikan keseimbangan sempurna antara kecepatan dan kendali. Di sisi lain, Desmosedici GP23 yang ditunggangi Marc Marquez, meski sedikit tertinggal dari sisi teknologi, masih merupakan salah satu motor paling kompetitif di grid MotoGP. GP23 dikenal memiliki performa mesin yang luar biasa, dengan akselerasi tajam dan kekuatan di lintasan lurus. Marquez, dengan semua kemampuannya, mampu mengeluarkan potensi maksimal dari motor ini. Meskipun GP23 tidak memiliki beberapa fitur terbaru yang ada di GP24, kemampuan Marquez dalam beradaptasi dengan cepat membuat perbedaan tersebut nyaris tak terlihat. Claudio Domenicali, CEO Ducati, menyadari perbedaan teknis antara kedua motor tersebut, namun ia tak bisa menahan kekagumannya terhadap Marc Marquez. Marquez membuktikan bahwa dengan motor yang sedikit lebih tua, dia masih bisa mengimbangi kecepatan pembalap teratas yang mengendarai motor terbaru. Usai sesi latihan, Claudio Domenicali memberikan pujian tinggi untuk Marc Marquez. Baginya, performa Marquez yang mampu finish kedua dengan Desmosedici GP23, hanya di bawah Bagnaia yang menggunakan GP24, adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam wawancaranya, Domenicali mengungkapkan betapa kagumnya ia terhadap kecepatan adaptasi Marquez sejak bergabung dengan Ducati dan kemampuannya untuk memaksimalkan performa motor di lintasan yang sangat teknis seperti Misano. Marc adalah pembalap yang istimewa. Hari ini dia menunjukkan kepada kita semua bahwa dia bisa menjadi kompetitif meski dengan GP23, yang sudah satu musim lebih tua dari GP24. Kecepatannya, konsistensinya, dan caranya menekan hingga batas motor benar-benar mengesankan. Saya tak bisa berkata banyak selain memuji mentalitas dan kemampuannya yang luar biasa, ujar Domenicali dengan senyum bangga. Domenicali juga menyoroti betapa pentingnya kehadiran Marquez bagi Ducati. Sejak Marc bergabung dengan kami, dia membawa energi baru ke dalam tim. Dia adalah juara sejati yang selalu ingin menang, dan ini memotivasi seluruh tim untuk terus bekerja lebih keras, tambahnya. Setelah beberapa musim yang sulit karena cedera dan transisi dari Honda ke Ducati, Marc Marquez kini tampak kembali berada di puncak performanya. Setelah bergabung dengan Ducati pada awal musim 2024, banyak yang mempertanyakan apakah Marquez masih bisa kompetitif dengan tim baru dan motor baru. Namun, sesi praktice di San Marino ini memberikan jawaban yang jelas bahwa Marquez masih menjadi salah satu pembalap terkuat di grid. Dalam sesi latihan tersebut, Marquez tidak hanya menunjukkan kecepatan luar biasa, tetapi juga kemampuan adaptasi yang cepat dengan Desmosedici GP23. Meskipun ada perbedaan signifikan antara GP23 dan GP24, Marquez berhasil memangkas jarak dengan Bagnaia, dan hanya selisih sepersekian detik dari waktu tercepatnya. Saya merasa sangat nyaman dengan GP23 hari ini. Tim telah melakukan pekerjaan luar biasa, dan meskipun Bagnaia menggunakan GP24, kami tetap bisa kompetitif. Tentu, ada beberapa perbedaan dalam hal teknologi, tapi saya senang bisa menempel ketat Pecco. Ini adalah langkah positif untuk balapan nanti, ujar Marquez setelah sesi latihan. Dengan hasil praktis yang begitu kompetitif, balapan akhir pekan ini di San Marino diprediksi akan menjadi salah satu yang paling menarik musim ini. Ducati, dengan dua pembalapnya di barisan depan, berada di posisi ideal untuk meraih hasil maksimal di kandang mereka sendiri. Namun, tantangan dari tim-tim lain seperti KTM dan Aprilia tetap harus diwaspadai. Claudio Domenicali menekankan pentingnya menjaga momentum dan fokus jelang balapan. Hasil latihan ini sangat bagus, tapi balapan sebenarnya ada di hari Minggu. Kami harus tetap bekerja keras, menjaga konsentrasi, dan memastikan motor dalam kondisi terbaik.
Baik Bagnaia maupun Marquez memiliki peluang besar untuk memenangkan balapan ini, kata Domenicali. Francesco Bagnaia dan Marc Marquez telah membuktikan bahwa mereka adalah kombinasi emas bagi Ducati. Meski Bagnaia unggul dengan Desmosedici GP24, performa Marquez dengan GP23 menunjukkan bahwa ia masih menjadi ancaman serius di lintasan. Kekaguman Claudio Domenicali terhadap Marquez hanya menegaskan betapa berharganya pembalap Spanyol itu bagi tim. Kini, semua mata tertuju pada balapan utama di San Marino, di mana pertarungan sengit antara dua bintang Ducati ini akan mencapai puncaknya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, targetkan waktu tercepat di latihan bebas 1 MotoGP San Marino 2024 dengan dukungan mesin Desmosedici GP23 terupdate. Marc Marquez, salah satu pembalap paling legendaris dalam sejarah MotoGP, kini kembali menjadi sorotan dunia balap setelah memutuskan untuk bergabung dengan Gresini Racing untuk musim 2024. Berbekal mesin Ducati Desmosedici GP23 terbaru yang dikenal dengan kekuatan serta performa ganasnya, Marquez siap menghadapi tantangan di MotoGP San Marino, dengan target mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Perubahan ini diharapkan membawa pembaruan signifikan dalam perjalanan karirnya, terutama setelah hasil gemilang di MotoGP Aragon minggu lalu. Marquez, yang dikenal sebagai The Baby Alien, berhasil naik podium di Aragon setelah balapan penuh drama. Kemenangannya bukan hanya menandai kebangkitan dari periode yang sulit dalam beberapa musim terakhir, tetapi juga membuktikan bahwa Marquez masih merupakan ancaman besar di lintasan. Keberhasilan tersebut semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pembalap favorit, termasuk di mata Gigi Dall'Igna, direktur teknik Ducati yang dikenal sangat menghormati kemampuan Marquez. Ducati Desmosedici GP23, yang telah diperbarui untuk musim 2024, adalah salah satu mesin paling kuat dan berteknologi canggih di grid MotoGP. Mesin ini menawarkan keseimbangan sempurna antara kecepatan, stabilitas, dan daya cengkeram di tikungan, memberikan Marquez modal kuat untuk mencetak waktu terbaik. Teknologi terbaru yang diterapkan pada motor ini mencakup peningkatan aerodinamika dan pengaturan elektronik yang lebih halus, memungkinkan Marquez untuk memaksimalkan gaya balap agresifnya. Latihan bebas pertama, FP1, di San Marino akan menjadi ujian penting bagi Marquez dan Gresini Racing. Ini adalah kesempatan untuk menguji kekuatan kolaborasi baru ini dan untuk melihat sejauh mana Marquez dapat bersinergi dengan Desmosedici GP23. Terlebih lagi, setelah podium di Aragon, harapan besar menantinya di San Marino. Sirkuit Misano, yang menjadi tuan rumah MotoGP San Marino, adalah lintasan yang teknis dan menantang, dengan perpaduan tikungan cepat dan lambat yang memerlukan konsistensi serta kemampuan teknis tinggi. Namun, ini juga merupakan lintasan yang telah dikenal Marquez dengan baik selama bertahun-tahun berkarier di kelas Premier. Tidak bisa dipungkiri, perpindahan Marquez ke Ducati melalui Gresini Racing memberikan angin segar bagi karirnya yang sempat diwarnai cedera dan penurunan performa. Gigi Dall'Igna, sosok di balik sukses besar Ducati dalam beberapa tahun terakhir, dikabarkan sangat antusias dengan kehadiran Marquez. Dall'Igna bahkan secara terbuka menyebut Marquez sebagai salah satu pembalap favoritnya. Kombinasi antara kemampuan teknis Marquez dan inovasi Ducati dianggap akan menjadi ancaman besar bagi rival-rivalnya. Dall'Igna telah lama dikenal sebagai pengagum gaya balap Marquez yang agresif namun penuh perhitungan. Kemampuannya dalam mengeksplorasi batas motor dan keahliannya dalam beradaptasi dengan berbagai kondisi lintasan menjadikan Marquez pembalap yang sempurna untuk mesin Desmosedici GP23 yang memiliki potensi besar. Tidak heran jika banyak yang melihat kolaborasi ini sebagai salah satu kunci keberhasilan Ducati di musim 2024. Marquez sendiri menyatakan bahwa dirinya merasa semakin nyaman dengan motor Ducati setelah beberapa sesi uji coba dan balapan di Aragon. Mesin ini benar-benar mengagumkan. Tenaganya luar biasa, tetapi yang paling penting adalah bagaimana Ducati berhasil menyeimbangkan performa mesin dengan kontrol di tikungan. Saya merasa bisa tampil lebih baik dengan Desmosedici ini, ungkap Marquez dalam wawancara pasca podium di Aragon. Dengan semua persiapan dan pengalaman Marquez, latihan bebas pertama di San Marino menjadi ajang yang dinantikan.
Fans MotoGP tentu berharap Marquez bisa memberikan kejutan dengan mendominasi sejak sesi latihan bebas, sekaligus membuktikan bahwa ia masih merupakan salah satu pembalap terbaik di grid. Tentunya, dukungan penuh dari tim Gresini Racing serta teknologi mutakhir Ducati Desmosedici GP23 menjadi kombinasi yang sangat menjanjikan. Setelah hasil positif di Aragon, Marc Marquez kini mengalihkan fokusnya untuk menjadi yang tercepat di San Marino, dengan keyakinan bahwa ia dan Desmosedici GP23 bisa menjadi kekuatan yang sulit dikalahkan. Gigi Dall'Igna dan Ducati tentunya berharap kolaborasi ini akan membawa Marquez ke puncak kejayaannya kembali. Latihan bebas di San Marino akan menjadi langkah awal dari rencana ambisius ini. Semua mata kini tertuju pada Marc Marquez, sang pembalap andalan yang telah bertransformasi menjadi ancaman baru di lintasan dengan kekuatan Ducati di tangannya. Marc Marquez minta maaf kepada Pecco Bagnaia jelang MotoGP San Marino atas insiden di Aragon. Dalam konferensi pers menjelang MotoGP San Marino, Marc Marquez secara terbuka meminta maaf kepada Francesco Pecco Bagnaia atas insiden yang terjadi di MotoGP Aragon akhir pekan lalu. Insiden itu tak hanya melibatkan Bagnaia, sang juara bertahan MotoGP, tetapi juga adik Marc, Alex Marquez. Permintaan maaf ini datang meskipun Marc tampil dominan dan berhasil meraih kemenangan di Aragon. Marc Marquez, yang dikenal sebagai salah satu pembalap paling berpengalaman dan agresif di lintasan, menunjukkan rasa hormatnya terhadap Bagnaia, calon rekan setimnya di musim 2025. Dia mengakui bahwa kecelakaan yang menimpa Bagnaia dan Alex di Aragon adalah momen yang sulit, terutama mengingat dampak besar yang dirasakan oleh Bagnaia. Meski demikian, Marquez menegaskan bahwa insiden tersebut tidak disengaja. Saya sangat menyesal atas apa yang terjadi di MotoGP Aragon, ujar Marc Marquez. Tidak pernah ada niat untuk merugikan siapapun di lintasan, terutama Bagnaia, yang sedang berjuang keras untuk mempertahankan posisinya dalam perburuan gelar juara. Saya juga merasa sangat prihatin terhadap Alex, adik saya. Kejadian ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Insiden yang terjadi di MotoGP Aragon tersebut menjadi sorotan besar, terutama karena melibatkan dua pembalap Ducati, Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Keduanya terlibat dalam kecelakaan dramatis yang menyebabkan Bagnaia kehilangan poin berharga di klasemen sementara. Bagnaia, yang sudah berjuang keras untuk tetap kompetitif di lintasan, harus mundur setelah mengalami benturan dengan Alex Marquez, sementara Alex juga terpaksa menyudahi balapan lebih awal. Tim Ducati, melalui Direktur Teknis Gigi Dall'Igna, menyatakan rasa kecewa mereka atas insiden tersebut. Bagnaia sempat menunjukkan performa yang solid sepanjang akhir pekan, bahkan setelah menghadapi tantangan di sesi kualifikasi. Sangat disayangkan kehilangan poin yang sangat berharga, terlebih lagi dengan cara yang terjadi, ujar Dall'Igna dalam wawancara setelah balapan. Bagnaia dan tim telah melakukan banyak perubahan selama akhir pekan, dan dia siap untuk kembali ke podium. Namun, insiden dengan Alex Marquez membuatnya harus mundur dari balapan. Namun, Dall'Igna juga menegaskan pentingnya melupakan kejadian di MotoGP Aragon dan fokus pada balapan di depan, terutama putaran berikutnya di MotoGP Misano yang akan menjadi balapan kandang bagi Ducati. Ini adalah halaman yang harus segera dibalik dan dilupakan. Kita memasuki tahap penting dalam perebutan gelar dunia, dan kita harus tetap bersikap positif dan fokus, tambah Dall'Igna. Sementara itu, Bagnaia sendiri mengakui bahwa kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih menjelang MotoGP San Marino. Setelah mengalami kecelakaan di Aragon, dia mengungkapkan bahwa meski tidak dalam kondisi 100%, ia tetap bertekad untuk memberikan yang terbaik di balapan kandang Ducati. Ini adalah balapan penting bagi saya dan bagi tim, jadi saya akan melakukan yang terbaik untuk meraih hasil maksimal, kata Bagnaia. Bentrokan antara Bagnaia dan Alex Marquez memang sedikit mengalihkan perhatian dari dominasi Marc Marquez di Motorland Aragon, di mana ia tampil impresif dan kembali naik ke podium tertinggi. Namun, Marc menyadari bahwa persaingan musim ini belum selesai, dan masih banyak yang harus dilakukan sebelum musim berakhir. Dengan permintaan maaf yang tulus dari Marc Marquez, diharapkan ketegangan antara kedua kubu dapat mereda sebelum balapan di San Marino.
Namun, pertarungan di lintasan akan tetap sengit, dengan Bagnaia dan Ducati berharap bisa bangkit kembali di kandang sendiri, sementara Marc Marquez berambisi untuk mempertahankan dominasinya di musim ini. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.